Saya belajar secara khusus untuk UMKM ini dari BUMN sebelum saya ke Bank Jateng 2 tahun sebagai CFO dan CRO di Angkasa Pura II, di mana Kementerian BUMN itu menggunakan pasar digital Indonesia sebagai marketplace untuk buyer and seller UMKM itu berinteraksi. Jadi memang yang mandu adalah CFO di masing-masing BUMN itu, dan saya banyak belajar dari situ, dan ini yang kemudian saya replicate bagaimana di Bank Jateng juga sebenarnya bisa mencontoh membesarkan UMKM seperti halnya dilakukan oleh BUMN. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Gadjah Mada. Menurut rencana wawancaranya akan kami bukukan menyusul buku sebelumnya yang sudah terbit. Kami sudah bersama dengan salah seorang alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, yaitu Bapak Wiweko Probojakti, yang biasa dipanggil Pak Dodit. Beliau adalah Direktur IT, Konsumer dan Jaringan di Bank Jawa Tengah atau Bank Jateng. Beliau lahir di Jakarta 4 Juli 1968. Apa kabar Pak Dodit? Baik Pak Bambang, semoga Ya. sehat semua kita ini. Baik, supaya lebih familiar, lebih banyak dikenal oleh audiens kita ini, mohon berkenan bercerita pengalaman Bapak mulai dari ketika kuliah di UGM, kemudian merintis karir di lingkungan perbankan, banyak sekali saya lihat berpindah-pindah, ada di Danamon, Citibank, kemudian terakhir di BNI, bahkan terakhir sempat menjadi Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II, dan selanjutnya saat ini menjadi Direktur IT, Konsumer, dan Jaringan di Bank Jateng. Silakan Pak. Baik Pak Bambang, saya memang lahir dan besar di Jakarta, walaupun kedua orang tua berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya lahir di Jakarta atas didikan orang tua yang adalah pegawai negeri sipil. Sehingga pada saat saya tahun 86 selesai SMA kelas 3 kemudian mengambil Sipenmaru, pada saat itu namanya Sipenmaru, Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru. Alhamdulillah, karena saya IPA boleh milih 2 jurusan teknik dan 2 jurusan sosial ekonomi, sehingga saya memilihlah FEB UGM. Itu sebenarnya pilihan keempat. Alhamdulillah terterimanya di situ. Ternyata besarnya adalah dibesarkan oleh FEB. Saya masuk tahun 86, pada saat itu belum secara langsung dijuruskan, harus menunggu 2 semester, dan dengan kriteria tertentu akhirnya saya masuk ke jurusan akuntansi di FEB UGM. Pada saat itu juga belum banyak mahasiswa yang dapat selesai 4 tahun atau 4,5 tahun, jadi memang sebagian besar teman-teman saya memang selesainya di 4 tahun 8 bulan, 4 tahun 9 bulan, 5 tahun, malah banyak juga yang 5,5 tahun dan seterusnya. Alhamdulillah saya pas 5 tahun, dan karena saya juga selain aktif di
belajar tentunya ya, sebagai ingin membuat bangga orang tua, ingin juga berkontribusi banyak nantinya. Dan saya juga aktif di organisasi, Mas Bambang. Jadi saya juga aktif sebagai Ketua Ikatan Mahasiswa Akuntansi, kemudian sebagai Sekretaris Senat Mahasiswa, dan sering aktif dalam banyak-banyak kegiatan Fakultas Ekonomi, membantu para dosen waktu itu. Sehingga pada saat semester 8, kalau saya tidak salah, ada kampus rekrutmen dari beberapa perusahaan-perusahaan besar, antara lain IBM, Citibank, Bank Niaga, Astra, Arco, Unilever, dan seterusnya. Singkat cerita, saya alhamdulillah keterima walaupun masih semester 8 di IBM. Sehingga pada saat saya lulus tahun 91, saya langsung masuk dan bergabung di IBM Indonesia, atau nama lokalnya waktu itu PT Usaha Sistem Informasi Jaya. Namun ternyata apa yang saya pelajari selama 5 tahun di Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi dengan apa yang kemudian ada di IBM itu kok berbeda bayangan saya ya. Sehingga kemudian saya merencanakan pindah karir, dan kemudian tahun 92 saya diterima di Citibank, dan kemudian disitulah saya belajar tentang perbankan. 5 tahun saya spend di Citibank untuk kemudian saya pindah ke bank asing. 18 tahun saya lalui di bank-bank asing termasuk Citibank, ANZ Bank, Bank Danamon, General Electric, dan seterusnya, hingga tahun 2009 saya menerima lamaran dari headhunter yang meminta saya, istilahnya mereka, Mbok, Pak Dodi itu insaf, kembali ke jalan yang benar, sudah banyak sekali membantu bank asing, kapan bisa membantu bank negara, sehingga bank milik negara maksudnya. Sehingga pada saat itu di tahun 2009 saya masuk sebagai pemimpin divisi bisnis kartu di BNI. Ternyata 5,5 tahun saya berkarir di BNI, dengan posisi terakhir saya pemimpin divisi Product Management Division, di mana di situ saya bertanggung jawab terhadap consumer dan retail banking, aset dan liabilities-nya BNI pada saat itu, baik tabungan, wealth management, bank insurance, pinjamannya itu ada KPR, kredit kendaraan bermotor, personal loan, kartu kredit, electronic banking, dan seterusnya. Dan setelah tahun 2015 saya selesai berkarir di BNI, saya diminta untuk membantu Pak Khairul Tanjung sebagai direksi di Bank Mega. Saya belajar tentang entrepreneurship, saya belajar tentang ekosistem dari holding company yang namanya CT Corpora waktu itu, dan saya spend 2 tahun di sana sebelum tahun 2017 kemudian saya kembali ke BUMN di Bank Mandiri sebagai pemimpin grup atau grup head dari divisi Consumer Risk dan Analytics. Sehingga di sini peran saya kembali masuk ke perbankan consumer yang memang merupakan DNA saya selama dari awal saya tahun 92 di Citibank. Bulan Maret tahun 2020 saya menerima SK pengangkatan sebagai Direktur Keuangan di Angkasa Pura II, seperti tadi Bambang sampaikan. Saya masuk di tanggal 2 Maret di hari di mana pemerintah mengumumkan kasus pertama COVID-19 ya. Klaster Depok kalau Mas Bambang ingat waktu itu. Dan sehingga tantangan saya sebagai CFO AP2 yang membawahi 19 bandara di Indonesia termasuk bandara tersibuk yaitu Bandara Soekarno-Hatta adalah bagaimana menyelamatkan perusahaan, menyelamatkan cash flow, menyelamatkan sustainability dari perusahaan agar bisa selamat dari krisis, karena penerbangan, baik jumlah penerbangan maupun jumlah penumpang turun secara drastis dikarenakan pembatasan kegiatan masyarakat secara skala besar ya pada saat itu. Selama 2 tahun, dari tahun 2020 sampai April 2022, saya berkarir di Angkasa Pura II, dan di tahun 2021 saya ditambahkan nomenklaturnya menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, di mana itu juga merupakan bagian dari rencana Kementerian BUMN untuk memperkuat sebenarnya manajemen risiko dari BUMN, dan itu di-attach atau dilengketkan kepada fungsi keuangan. Nah, tahun 2022 saya di-approach oleh Bank Jateng untuk membantu bank daerah untuk membesarkan bank daerah, menguatkan competitiveness-nya di skala nasional, dan tentunya menjaga market yang sudah sangat baik di Jawa Tengah. Akhirnya saya lulus juga, saya kemudian pamit ke Kementerian BUMN untuk mengatakan bahwa saya diminta untuk bantu bank daerah. Alhamdulillah di-endorse oleh mereka, dan kemudian saya sejak 6 April 2022 sebagai Direktur IT, Consumer, dan Jaringan. Tanggung jawab ini artinya juga bertanggung jawab atas
IT infrastructure, termasuk development, termasuk juga surroundingnya, kemudian bertanggung jawab terhadap bisnis consumernya yang paling captive ya, artinya captive itu artinya seluruh pegawai negeri sipil yang ada di provinsi maupun kabupaten kota di Jawa Tengah itu kan sudah gajiannya lewat Bank Jateng. Nah, part saya adalah memberikan pinjaman dalam bentuk personal loan. Personal loan dari Bank Jateng itu berkontribusi 65% dari total revenue, 63% dari total outstanding credit, ya, dan memiliki market share sebesar 50%. Dan saya juga diberikan amanah untuk membawahi jaringan kantor atau distribution network, di mana sekitar 178 cabang dan cabang pembantu ini harus juga bisa tentunya melayani masyarakat atau nasabah, dan juga sebagai fungsi intermediary perbankan yang adalah menerima dana dari masyarakat dan menyalurkannya melalui kredit dan memberikan layanan-layanan perbankan yang dibutuhkan oleh customer. Singkat cerita begitu, Mas Bambang, perjalanan karir saya 30 tahun. Memang seperti Mas Bambang katakan, kok kayaknya banyak ya perusahaannya, tapi saya ingin membaginya hanya sebenarnya dalam perbankan dan real sektor saja ya. Jadi 28 tahun di perbankan, baik bank asing, bank swasta nasional, bank BUMN, dan sekarang bank daerah. Dan kemudian 2 tahun belajar di real sektor di Angkasa Pura II. Back to you, Mas Bambang. Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti, untuk Ibu Pertiwi, di dalam persatuanmu, jiwa seluruh bangsa. Ya, luar biasa Pak Dodi. Itu pertanyaan saya, begitu lama perjalanan terutama di perbankan, di bank-bank internasional, di bank-bank nasional. Yang menarik adalah kenapa Pak Dodi kemudian tertarik untuk menangani bank, ya mungkin rentangannya bisa juga mencapai nasional, tapi kan tetap aja Bank Jateng ini dianggap dari bank provinsi gitu. Iya. Memang seperti saya katakan tadi Mas Bambang, jadi pengalaman 28 tahun, 18,5 tahun di bank asing, 9 tahun di bank BUMN, 2 tahun di bank swasta nasional itu hanya punya kurangnya satu, bank daerah ya. Nah, itu mungkin membuat saya luluh itu ya, sehingga melengkapi exposure saya di jenis perbankan sebenarnya, sehingga mengcover semuanya. Yang kedua, lebih ke arah motivasi untuk giving back ya, memberikan balik apa yang saya pelajari di perbankan baik asing swasta maupun BUMN ya. Karena apa yang saya pelajari di 3 jenis perbankan itu, jika saya bisa tularkan kepada teman-teman di Bank Jateng, saya kok yakin impact-nya akan sangat signifikan ya, karena mereka punya kekuatan sebagai penguasa daerah, quote unquote ya, karena mereka sangat menguasai captive market, tapi at the same time menurut saya mereka juga harus sangat kompetitif dalam memberikan layanan perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan, tanpa sebenarnya masyarakat itu menjadi nasabah karena peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota, tapi memang karena mereka senang dengan produknya, karena produk yang mereka butuhkan itu memang bisa diberikan oleh Bank Jateng. Demikian Mas Bambang, 2 motivasi terbesar saya. Menarik. Ternyata posisi pembidangan yang sekarang ditangani Pak Dudit, dulu istilahnya adalah direktur operasional. Iya, betul. Kemudian sekitar 65% kreditnya itu personal loan, itu justru oleh oleh OJK atau apa itu dianggap sesuatu yang tidak sehat. Apakah justru tugas Pak Dudit itu untuk diversifikasi ya, non personal loan itu harus diperbesar atau seperti apa? Mas, jadi memang artinya betul perspektif bahwa OJK supaya ini ada diversifikasi, betul sekali, karenanya saya memang diberikan amanah untuk membesarkan jenis kredit consumer yang lain, yaitu kredit KPR dan kredit kendaraan bermotor, ya kan? Itu juga untuk mendiversifikasi produk, juga untuk juga menguatkan dari sisi
kehadiran dari Bank Jateng. Yang kedua adalah sebenarnya memang kunci utama dari lengkapnya produk propositionnya suatu perbankan daerah adalah enablernya. Enablernya ini kan IT. IT-nya kita paham bahwa sebenarnya pilihan bagi bank itu sekarang ini kan hanya dua, menjadi bank digital atau membeli bank digital atau melalui digital banking. Ya, kelihatannya Bank Jateng ini mengambil rute yang kedua, mentransform semuanya melalui yang namanya disebut digital banking. Digital banking ini tidak hanya sekedar mengotomatisasikan yang saat ini manual, tetapi mentransform seluruh proses bisnis, mulai dari customer onboarding sehingga lebih nyaman, lebih mudah, lebih robust, lebih secure, lebih reliable bagi penggunanya. Nah, ini yang kami lakukan dengan sangat careful, Mas Bambang, sehingga inilah yang saya anggap sebagai tepat menaruh nomenklatur IT, consumer, dan distribution network ke dalam satu komando sehingga bisa bersinergi. Ini seperti 3 pilar antara bisnis, enabler, dan distribution network, di mana pemasar ada di jaringan kantor, IT sebagai enabler, dan consumer business sebagai garda terdepan untuk menghasilkan interest income. Dan tentunya tetap juga mensupport tipe kredit-kredit yang lain. Demikian, Mas Bambang. Pak Dudit, kelihatannya bidang yang ditangani Pak Dudit ini adalah tulang punggung ini kelihatannya untuk sebuah perbankan, apalagi seperti Bank Jateng itu. Nah, juga mengenai IT, ini kan kebutuhan semua bank sekarang memang ke arah itu. Nah, pertanyaan saya, menurut pandangan Pak Dudit, bagaimana kondisi sistem IT Bank Jateng sekarang dan harus dibuat seperti apa ke depan? Sekarang dan harus dibuat seperti apa, tentunya harus melihat dari posisi saat ini. Saat ini dari sisi aset, Bank Jateng posisinya nomor 3 setelah Bank Jabar dan Bank Jatim. Namun secara profitability atau financial ratio ini nomor 2, lebih baik. Ya, kita memiliki laporan keuangan yang sangat solid dan sehat ya. Dilihat dari ROE, ROI, ya, kemudian NIM ya, dan kemudian BOPO dan yang lain-lainnya. Kita memiliki target laba usaha di 2 triliun lebih sedikit di akhir Desember, di mana sampai akhir Agustus kemarin sudah 1,6 triliun. Artinya secara matematikal sederhana, target 2 triliunnya akan tercapai di bulan Oktober, ya kan? Sehingga secara run rate sebenarnya kita bisa menghasilkan laba usaha yang secara matematikal tadi 1,68 bulan, berarti 12 bulan sekitar 2,4. Kami akan menuju ke situ. Namun tentunya laba usaha bukan satu-satunya KPI. KPI lainnya adalah sebenarnya market share. Market share seperti tadi saya katakan, market share lah yang kami penetrasi dari ASN, aparatur sipil negara itu baru 50%. Dari 100 orang yang ASN yang gajinya melalui Bank Jateng, baru 50 yang punya pinjaman di Bank Jateng. Kebayang kalau misalkan saya bisa meningkatkan market share itu dari 50 ke 55%, ke 57%. Ini implikasinya seperti apa? Yang ketiga adalah tentunya bagaimana memberikan solusi buat stakeholder kita, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan kota. Solusi apa contohnya? Misalkan proses pembayaran retribusi ya yang ada di daerah-daerah, parkir, tempat wisata, restoran, samsat dan seterusnya yang saat ini sedang kita proses membangun melalui proses digital. Kemudian pelayanan kepada nasabah dilakukan melalui pembangunan mobile banking yang sangat robust. Saat ini mobile banking versi 2 sudah dites operasional kepada sekitar 3.800 karyawan dan jauh lebih robust, lebih baik dibanding versi 1 yang sangat limited features dan benefitnya. Kami berharap dengan transaksi mobile banking robust ini nanti masyarakat akan bisa menggunakan semua menjalankan semua keperluan financial services-nya melalui mobile banking. Mobile banking ini bayangan
bayangan saya seperti super apps yang saat ini sangat trending ya di beberapa bank himbara dan bank swasta besar-besar, dan itu menyebabkan transaksi melalui mobile apps atau super apps ini sangat masif karena at the convenience of the customers-nya 24 jam, 7 hari seminggu dan seterusnya. Kemudian ya gitu Mas Bambang. Jadi pertama tadi adalah tentunya a solid financial result. Yang kedua adalah strengthening the market share. Yang ketiga adalah memberikan layanan terbaik buat stakeholders melalui channel-channel pembayaran. Ya, yang keempat adalah meningkatkan customer experience melalui penggunaan mobile banking yang sedang dibuat untuk sehingga mereka dapat menjalankan semua kebutuhan finansialnya melalui mobile banking. Demikian. Jadi yang sebenarnya ingin saya perjelas adalah sistem atau fasilitas IT di Bank Jateng saat ini, apakah sudah dianggap cukup atau tadi mau ditingkatkan lagi menjadi sistem yang lebih banyak fiturnya dan banyak membantu pada para nasabah. Ya, betul. Jadi IT kan tadi saya katakan sebagai enabler, Mas Bambang. Jadi artinya kita itu sekarang merasa bahwa IT itu ada dua kan sebenarnya tugas fungsi pokoknya. Yang pertama adalah membantu bisnis unit mendeliver performance-nya. Ya, itu dilakukan melalui function yang kita sebut sebagai digital banking. Ya, itu bisnis proses ya, itu semua lagi ditransform. Yang kedua adalah tetap menjalankan IT operational dan maintenance dengan sangat intact juga. Ya, sehingga ini terjaga di dua frontnya IT. Nah, kalau saya ditanya sekarang di berapa dan mau dibawa kemana, kalau saya pakai scale dari 0 sampai 10 gitu ya Mas Bambang ya. Sekarang itu IT infrastructure termasuk surroundingnya hemat saya ada di kisaran angka 7. Saya pengen membawa itu ke 8 atau ke 9. Apa contohnya yang akan dibawa menuju ke 8 ke 9? Untuk memperkuat dari sisi loan origination prosesnya. Ya, karena loan origination proses itu kan sebenarnya jantungnya dari semua kredit atau pinjaman ya Bang. Ya, loan itu ya harus punya loan origination yang sangat robust. Yang kedua adalah transaksional. Transaksional ini lewat apa yang tadi saya bilang, dream saya adalah mengconvert mobile banking tadi dan mengimprove-nya, mentransfer menjadi super apps yang kemudian memiliki banyak sekali features dan benefit sehingga nasabah itu sangat tergantung dan akhirnya kebutuhan bertransaksinya akan melalui super apps tersebut dan akan meningkatkan product holding ratio dari Bank Jateng. Jadi IT infrastructure, IT surrounding system ya dan operasionalnya ini harus secara bersamaan ini Mas Bambang dijaga dan juga didorong terus untuk perbaikan ke depan. Baik, jadi mengenai consumer credit tadi, selain personal loan, kemudian Pak Dodi diminta meningkatkan kredit kendaraan dan kredit KPR. Apakah itu bukan bagian juga dari personal loans? Nah, maksud saya kemudian di bidang lain seberapa besar sebenarnya peran Bank Jateng ini di dalam mendorong kredit-kredit untuk UMKM? Iya, betul. Jadi saya bagi dua nih pertanyaan Mas Bambang. Yang pertama tentang consumer, yang kedua tentang UMKM ya. Karena UMKM ini dihandle oleh direktur yang berbeda. Cuman kan enabler-nya ada di saya sebagai IT ya. Nah, yang pertama soal consumer. Kita paham bahwa consumer banking products yang ideal itu memiliki 4 produk, Mas Bambang. Pertama, mortgages, kedua auto loan, ketiga personal loan, keempat credit card. Nah, Bank Jateng ini sudah punya sebenarnya mortgages dan personal loan ya. Tapi KPR-nya itu kecil sekali. KPR-nya itu hanya baru 2% dari total kredit konsumtif atau dari sisi rupiah baru 780 miliar. Ya, dan KPR-nya ini
saat ini juga sedang tiarap lah, karena ada case di mana menyebabkan NPL-nya tinggi, sehingga kita harus benar-benar careful dalam memilih strategi untuk growing KPR. Yang kedua KKB. KKB ini belum memiliki fungsi KKB yang sebenarnya ideal buat bank daerah, karena ASN itu kan pasti butuh kendaraan bermotor ya, baik roda 2 maupun roda 4. Nah ini kan selama ini ASN itu mendapatkannya dari bank-bank lain selain bank daerah, selain bank jateng. Nah jadi melengkapi produk consumer banking dengan mortgage dan auto loan itu adalah dream dan aspiration saya. Dan saya memang sudah diminta khusus Pak Dirut untuk membesarkan kedua hal tersebut berdasarkan pengalaman saya memang yang sangat banyak di consumer banking. Nah, karena IT dan distribution network di bawah komando saya ini mempermudah sebenarnya saya menavigasi rencana tersebut. Ya, dalam sekarang ini sedang persiapan yang sudah dibangun secara careful untuk kita kemudian akan lari kencang di tahun 2023. Tentunya saya harus membangun organisasinya, mencari talent, ya, menyiapkan bisnis proses. Ada 4 pilar itu Mas Bambang. Kalau kita bicara consumer credit ya, pilar pertama adalah produknya kan. Produknya nih di dalamnya itu kan ada product development, pricing structure ya kan, strategi marketing dan seterusnya. Yang kedua operations. Ya, operationsnya ini isinya adalah gimana credit operations ya, loan originations ya, gimana cara akuisisinya, gimana proses kreditnya, berapa ininya dan seterusnya, seberapa SLA-nya dan seterusnya. Yang ketiga, pilar ketiga adalah risk. Gimana caranya supaya tidak dapat adverse selection, mendapatkan nasabah atau debitur yang jelek. Gimana caranya menggunakan scorecard ya untuk menilai likelihood dari customer ini apakah bagus apa enggak. Kan tentunya kita bicara scorecard, ada credit score, ada behavior score, ada fraud score dan seterusnya. Pilar keempat adalah collections. Maupun kita suka atau tidak suka, dari setiap 100 debitur yang kita book pasti ada 1 atau 2 orang yang kemudian akan default ya, akan kemudian menjadi collectability 2, 3 dan seterusnya. Dan ini collections infrastructure dan proses juga harus sangat robust. So, product, operations, risk, dan collections ini sedang saya bangun untuk memperkuat consumer credit yang kuat. Sekarang saya beralih ke pertanyaan kedua tentang UMKM. UMKM di Bank Jateng ini menarik. Kita sejak 5-6 tahun yang lalu memiliki unit layanan mikro. Dan sekarang sudah tumbuh sangat signifikan dengan baik. Dan juga kita bicara soal terjaganya masih kualitasnya. Ya, ini sebenarnya belajar dari sebenarnya beberapa model. Ya, kita punya coach atau mentor itu dari model yang dibangun di Jerman. Ya, yang kita melihat bagaimana mereka di sana membangun bisnis mikro dengan baik. Di combine dengan bagaimana beberapa bank swasta yang sangat jago di mikro, saya tidak perlu sebut nama banknya, Mas Bambang pasti sudah paham ya. Dan ini kita ambil talent-talentnya dari mereka untuk kemudian membangun organisasi UMLM yang kuat. Ya, dan segi ini yang kemudian kita jaga terus dengan monitoring yang baik dengan menjaga dengan 4 pilar tersebut. Nah, kemudian bagian terakhir yang UMKM ini sudah diamanatkan oleh gubernur ya, dan bahwa memang sekian persen dari total kredit itu harus menyasar ke UMKM. Pada UMKM ini khususnya kita memberikan 3 akses. Yang pertama akses to knowledge. Kita berikan pelatihan supaya mereka paham apa yang diproduksi itu, gimana cara memproduksinya, gimana memproduksi dengan baik, dengan efisien. Yang kedua, access to financial. Ya, kemudian kita berikan kredit ya dengan suku bunga yang kompetitif, suku bunga yang cukup buat mereka untuk terus membesarkan usahanya. Yang ketiga, kita berikan access to network. Kita bukakan jalan untuk mereka ketemu dengan para retailer, distributor, penjual, dan seterusnya, sehingga mereka bisa lebih besar lagi. Jadi 3 jenis akses ini kita besarkan, kita berikan untuk memperbesar UMKM kita supaya bisa memenuhi harapan dari pemegang saham pengendali, dalam hal ini Gubernur Jateng ya, dan juga para stakeholder, para bupati, wali kota yang ada, dan seterusnya. Saya belajar secara khusus untuk UMKM ini dari BUMN sebelum saya ke Bank Jateng 2 tahun sebagai CFO dan CRO di Angkasa Pura II, di mana Kementerian BUMN itu menggunakan pasar digital Indonesia sebagai marketplace untuk buyer and seller UMKM itu berinteraksi. Jadi memang yang mandu adalah CFO di masing-masing BUMN itu, dan saya banyak belajar dari situ, dan ini yang kemudian saya replicate bagaimana di Bank Jateng juga sebenarnya bisa mencontoh membesarkan UMKM seperti halnya dilakukan oleh BUMN. Demikian. Nah.
Ya, baik Pak Dudit, mudah-mudahan misinya berhasil. Nah, saya ingin Ya, terima kasih. bertanya tentang eh, apa pembekalan atau Mhm. yang diperoleh ketika kuliah itu yang sangat bermanfaat Iya, sampai saat ini. iya. Memang saya sih tidak akan pernah berhenti bersyukur bahwa pelajaran atau 5 tahun tempaan saya di FEB UGM itu membuat saya sampai keadaan yang saat ini. Itu terus terang saya tidak ada ucapan yang bisa saya sampaikan kepada para pendidik ya, para dosen di fakultas ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena pelajaran pertama sebenarnya tentang apa itu yang akan membuat seorang berhasil baik di bidang profesional maupun di bidang entrepreneur adalah sebenarnya bagaimana etika. Ya, etika ini dibangun dengan sangat baik di FEB, mengedepankan yang namanya kejujuran dan integritas dalam proses belajar membelajar, dan seperti tipikal orang Jawa, culture Jawa itu semakin banyak belajar semakin menunduk. Apa namanya? Stay hungry, stay foolish gitu ya. Dalam setiap kesempatan ingin terus belajar, dan itu yang menurut saya diberikan di FEB. Nah, yang kedua menurut saya apa sih yang pelajaran itu adalah bagaimana kita berinteraksi dan berkomunikasi, memperkuat, memperluas network kita. Saya sangat aktif di kegiatan kemahasiswaan, saya juga aktif membantu dosen di kegiatan-kegiatan pusat antar universitas pada saat itu, dan disitulah saya kemudian berteman, memiliki network, berteman dengan banyak orang, belajar dari para senior dan seterusnya, dan itu ternyata akan bisa dilanjutkan pada saat saya sudah menjadi profesional bekerja di perusahaan. Jadi dua hal itu menurut saya yang sangat erat di hati saya, yang sangat tertanam. Pertama etika termasuk integritas. Yang kedua adalah network atau communications yang akan bisa memperkuat network sehingga saya bisa sampai ke posisi saat ini. Iya, Demikian. Pak Dodit, sedikit lagi. Pak Dodit di Bank Jateng ternyata ketemu banyak alumni UGM. Pak Dodit Iya, UGM, kemudian juga ada salah seorang direktur, Pak Oni itu juga UGM S2-nya. ya, Bahkan Pak Ganjar juga UGM. Apakah ini mempermudah di dalam bertugas? tentunya. Punya apa namanya, core values yang sama ya, core values yang sama yang apa namanya bisa kita lihat tersirat di dalam syair-syair atau kata-kata dalam himne Gajah Mada. Ya, nah kalau itu kita baca tuh kan merinding setiap saat kita menyanyikan lagu itu ya. Bakti Kami, ya kan? Kemudian ada Ibu Pertiwi, kemudian ada Nusa Bangsa ya, dan sebetulnya menurut saya itu suatu core value, suatu beliefs yang menurut saya sangat strong dan itu memudahkan. Jadi jawabannya sangat iya. Memudahkan juga, kemudian bisa saling support, dan terus tentunya seperti Mas Bambang ketahui juga ikatan alumninya juga sangat kuat. Cafe Gama sendiri dipimpin Pak Periwarjo, Gubernur Bank Indonesia ya, Kagama oleh Pak Ganjar, dan juga ketua hariannya Pak Budi Karya Sumadi yang Menhub. Coba kita lihat 4 menteri kabinet juga ada di jajaran wali amanat gitu, majelis wali amanat. Jadi ini menurut saya memudahkan berinteraksi dan juga memudahkan membuka network jika kita memerlukan sesuatu apapun yang berhubungan dengan pekerjaan kita dan profesional kita. Baik, terima kasih sekali Pak Wibeko Probo Jakti, Direktur IT, Konsumer, dan Jaringan Bank Jateng, yang telah menyampaikan pengalaman dan membagi apa yang menjadi misi, sehingga mudah-mudahan ini memberi inspirasi dan motivasi kepada kita semua, dan terutama generasi muda, terutama yang masih belajar sekarang. Sekali lagi terima kasih Pak Dodit, sukses terus. Makasih, Ya, Mas Bambang. Sampai ketemu, salam Assalamualaikum sehat ya. ya Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.